Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut chapter 3. Nggak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di Istana Surga kini terlihatlah para dewa sedang berkumpul untuk membahas perang dengan Ashura. Dan kini terlihatlah Raja Kebajikan atau Taesang Lojun juga datang ke tempat itu. Tapi Taesang Lojun ini masih dalam muka manusianya, bukan menjadi muka kodok seperti sekarang. Seluruh dewa pun kini berkumpul di Istana Surga. Lalu si Taesang Lojun kini dirinya mondar-mandir untuk mencari seseorang. Taesang Lojun pun mondar-mandir ke sana kemari, tapi dia belum menemukan orang yang dia cari. Dan tiba-tiba saja Taesang Lojun pun kini melihat Dewa Sasi dan juga Dewa Rulai. Ternyata Taesang Lojun ini sedang mencari mereka berdua. Setelah Taesang Lojun menemukan mereka berdua, dirinya kini menjadi sangat senang. Lalu Taesang Lojun pun kini mengatakan, dua dewa yang mulia, Tathagata dan Sasin Guanyin, mereka berinkarnasi hampir pada waktu yang sama. Lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka masih dalam proses mendapatkan kembali kebijaksanaan mereka berdua. Di Istana Surga, Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai ini adalah idola dari para cewek. Karena selain wajah mereka berdua sangat tampan, kekuatan mereka berdua juga belum ada yang bisa menandingi. Bahkan di Istana Surga ini, kekuatan Dewa Sasin dan juga Dewa Rulai setara dengan Kaisar Sitian. Setelah para dewa sudah berkumpul, kini Taesang Lojun pun menyuruh Kaisar Sitian untuk datang ke tempat itu. Dan benar saja, Kaisar Sitian pun kini datang bersama dengan Suyi kecil. Setelah sampai di tempat itu, kini Kaisar Sitian mengatakan bahwa dia mengumpulkan semua dewa di tempat ini adalah untuk membahas sesuatu yang penting sebelum dirinya mengambil keputusan. Kaisar Sitian pun langsung mengatakan bahwa Ashura, mereka merupakan ancaman bagi para dewa, dan mereka tidak pernah berhenti untuk menyerang dewa. Maka untuk menghentikan perbuatan dari Ashura ini, Kaisar Sitian mengatakan bahwa Ashura harus dibunuh. Kaisar Sitian menginginkan kedamaian untuk seluruh dunia, tapi Ashura telah menjadi kendala besar bagi mereka. Karena kebencian dari Ashura kepada dewa menyebabkan kehancuran di mana-mana. Dan hal ini terjadi selama bertahun-tahun, dan sudah banyak tentara surga yang menjadi korban pembantaian dari Ashura ini. Kaisar Sitian pun mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berperang melawan Ashura. Dewa Rulai dan Dewa Sasin kini hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Kaisar Sitian pun langsung memberikan semangat para dewa agar mereka melakukan peperangan dengan Ashura ini sebagai perang yang menentukan, dan mereka harus maksimal dalam peperangan kali ini. Karena apabila para dewa menang, maka kedamaian di seluruh dunia akan segera tercapai. Para dewa pun kini setuju dengan ajakan perang yang dilakukan oleh Kaisar Sitian. Lalu Dewa Rulai pun kini langsung mengatakan, ternyata Sitian serius. Dia benar-benar kaisar yang sangat berani. Dewa Sasin pun langsung mengatakan pada Dewa Rulai, bagaimana menurutmu? Dewa Rulai pun gini menjawabnya, Ashura itu ganas. Walaupun nanti kita bisa menang, tapi akan ada biaya besar yang dikeluarkan untuk perang ini. Dan Dewa Sasin pun menimpali, dan kemungkinan juga sebagian besar dewa akan hilang, dan mereka tidak akan bisa dipulihkan selama 10.000 tahun. Tapi Dewa Rulai pun mengatakan bahwa perang ini adalah perang yang menentukan dan harus diperjuangkan. Dewa Sasin pun bertanya pada Dewa Rulai apakah Dewa Rulai akan ikut perang. Dewa Rulai pun menjawabnya, tentu saja, aku mati di tangan Ashura di kehidupan sebelumnya, dan aku akan membalasnya. Kita langsung berpindah ke tempat Rahu.
Rahu pun kini berjalan menyusuri lorong untuk menuju ke tempat si Tabu. Di sana dia menemukan Tabu sedang duduk, lalu Rahu pun memanggil Tabu dan Tabu kini melirik ke arah Rahu. Rahu pun langsung mengatakan, "Aku dan saudaramu Jiang Yi telah saling berbicara dan aku sudah tahu kamu itu siapa." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Rahu, mendengar kata-kata dari Rahu, kini Tabu menyebut Rahu sebagai pria yang usil. Lalu Tabu pun kini juga langsung berkata bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat ini selain dengan pertarungan. Tabu pun kini menyuruh Rahu untuk segera menyerang dan mengalahkan dirinya. Rahu langsung mengatakan bahwa perbedaan kekuatan kita terlalu jauh dan aku pikir aku tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkanmu. Rahu pun juga bertanya pada Tabu apakah dia telah salah memilih lawan. Tabu pun langsung mengatakan pada si Rahu bahwa kematian sukumu, apakah kau tidak ingin membalasnya? Jika kau memang tidak akan membalas kematian dari seluruh sukumu, maka kamu benar-benar sampah Asura yang tidak berguna. Rahu yang mendengar perkataan Tabu seperti itu, dirinya pun kini langsung terpancing emosinya dan akan menyerang si Tabu. Mendengar kata-kata dari Rahu kecil, Tabu pun kini bersemangat dan dia pun langsung melompat dan akan menyerang Rahu yang berdiri di depannya. Rahu pun kini terkejut karena gerakan si Tabu ini sangat cepat sekali. Kita kembali ke percakapan Jing Yi dan juga Rahu. Pada saat itu Rahu mengatakan bahwa dirinya hanya bisa pergi dari tempat ini setelah mengalahkan Tabu. Tapi itu adalah hal yang tidak mungkin karena Rahu dianggap sebagai Asura yang paling lemah. Jing Yi pun mengatakan pada Rahu bahwa kelemahanmu itu adalah ilusi. Kemudian Jing Yi menyuruh Rahu untuk melihat kakinya. Rahu yang belum sadar bahwa dirinya sudah bisa berjalan dengan normal, dia kini menjadi terkejut dan tidak percaya. Lalu Jing Yi pun kini berkata pada Rahu bahwa Asura adalah dewa perang dan kekuatannya berasal dari hati. Ketika memiliki hati yang sudah terbuka, maka tubuhmu secara otomatis akan bekerja sama dengan hatimu. Mendengar kata-kata dari Jing Yi, Rahu pun merasa tidak percaya dan dia juga baru tahu bahwa kekuatan terbesar Asura berasal dari hatinya. Jing Yi pun kini juga mengatakan pada Rahu bahwa Rahu memiliki potensi dan kelebihan tersendiri dibandingkan para Asura yang lain. Jing Yi pun juga mengatakan pada Rahu bahwa dirinya memiliki sebuah kelebihan, yaitu dapat merasakan ancaman sejak dirinya masih kecil. Dan karena kelebihannya itu, maka Rahu dapat menghindari seluruh ancaman yang ia rasakan. Walaupun kekuatan dari Rahu ini terbatas, akhirnya Rahu bisa bertahan sampai saat ini. Rahu pun juga menyadari bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Kemudian Jing Yi pun mengatakan pada Rahu bahwa kelebihannya itu adalah bagian kecil dari potensi pikiran. Jing Yi pun kini langsung memberitahu pada Rahu bahwa kehidupan Asura itu adalah pertempuran. Dan untuk tujuan ini, maka seorang Asura harus bisa mempertajam indera yang dia miliki agar dia bisa mencapai kekuatan yang lebih tinggi. 5 indera Asura yang terbuka itu akan membuatnya selevel dengan para dewa. Jing Yi pun kini mengatakan pada Rahu bahwa dirinya harus membuka indera itu sebanyak mungkin. Jing Yi juga langsung menjelaskan bahwa kelima indera itu disebut juga dengan indera dewa perang. Telinga dewa perang akan menerima semua informasi di sekitarnya dan dapat mengetahui pernafasan serta detak jantung dari musuhnya. Kemudian mata dari dewa perang memungkinkan untuk melihat kekuatan lawan dengan cepat dan dapat memberikan keuntungan dalam pertempuran dengan menilai gerakan dari lawan. Kemudian hidung dewa perang dapat mengukur arah musuh secara dalam dan melihat melalui semua jebakan dan penyergapan. Lalu sentuhan dari dewa perang memungkinkan untuk memahami pengalaman lawan melalui kontak langsung. Dan semua indera itu bertumpu pada hatimu, karena hati adalah dasar dari segalanya. Dan hati dewa perang adalah kekuatan untuk mendorong seseorang dalam pertarungan. Dan kamu harus melepaskan kekuatannya seperti yang kamu lakukan pada saat itu, kata Jing Yi pada Rahu. Rahu pun kini mengatakan pada Jing Yi bahwa dia tidak tahu caranya melakukan hal itu karena pada saat itu dia tidak sadar. Lalu Jing Yi mengatakan bahwa yang harus dilakukan oleh Rahu adalah kemarahan.
Karena dengan kemarahan, darah akan menjadi panas dan berubah menjadi api. Dan Jing Yi pun menyuruh Rahu untuk mengingat apa yang telah membuatnya marah. Dan Rahu pun kini ingat bahwa kematian kakaknya adalah kemarahan bagi dirinya. Karena semakin kuat Rahu membakar amarahnya, maka dia akan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Dan Rahu pun kini akan mencoba kemarahannya itu untuk melawan Tabu. Dia pun kini melompat dan akan meninju Tabu dari udara. Dengan kekuatan yang telah dimiliki saat ini, Rahu pun akan berusaha mengalahkan Tabu dengan kekuatan maksimalnya. Dia pun kini terlihat bersemangat dalam pertarungan kali ini. Tapi kekuatan dari Rahu ini masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan dari Tabu yang luar biasa. Dengan sekali tinju, tulang-tulang dari Rahu kini telah dipatahkan oleh Tabu. Dan Tabu pun menghajar Rahu secara membabi buta. Rahu pun kini dilempar ke udara dan kakinya pun ditangkap. Lalu Rahu dibelah menjadi dua. Dan tiba-tiba saja kini Rahu berteriak dan dia sudah berada di ruangan dari Jing Yi. Rahu yang sudah sadar dirinya merasa sangat kesakitan. Dan kini terlihatlah luka di dadanya akibat pertempuran dengan Tabu. Rahu pun kini terlihat bergulung ke sana kemari karena merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Lalu Jing Yi pun kini berkata pada Rahu, setiap kali Rahu melawan Tabu dan dia terbunuh, maka tubuh dari Rahu akan kembali ke tempat ini dan dia juga akan mendapatkan kehidupannya kembali. Jing Yi pun juga mengatakan pada Rahu bahwa ini adalah ketiga kalinya kamu telah kembali ke ruanganku, yang artinya Rahu telah mati 3 kali saat melawan Tabu. Jing Yi pun kini juga langsung mengatakan pada Rahu bahwa setelah kebangkitan, maka bekas luka akan ditambahkan pada tubuh Rahu. Dan ketika bekas luka itu bertambah, maka rasa sakitnya juga akan bertambah. Dan kini terlihatlah Rahu pun masih merasakan rasa sakit yang ada di dadanya. Kemudian Jing Yi mengatakan pada Rahu agar dia menghargai sebuah kematian, karena itu akan membuatmu mengerti. Jing Yi juga berpesan pada Rahu agar dia tidak mati berkali-kali, karena rasa sakit dari kebangkitan itu akan bisa membuatmu menjadi gila. Rahu pun kini paham dengan apa yang dikatakan oleh Jing Yi. Dan Rahu kini akan mencoba kembali melawan si Tabu. Karena Rahu merasa tidak ada pilihan lain agar bisa pergi dari tempat ini, satu-satunya cara adalah mengalahkan Tabu dan tidak boleh menyerah. Karena saat ini tujuan dari Rahu selain untuk keluar dari tempat ini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Rahu yang bersemangat kini langsung mengeluarkan api dari tubuhnya dan dia pun akan mencoba mengalahkan Tabu. Dan tiba-tiba saja Tabu pun menggunakan kekuatannya, dia berhasil mematahkan kaki dari Rahu yang membuat Rahu kini mati kembali. Rahu yang telah mati, dirinya pun kembali bangkit dan berada di ruangan dari Jing Yi. Kini Rahu terlihat kesakitan karena bekas luka di tubuhnya kini juga bertambah. Jing Yi pun dengan kekuatannya, dirinya pun kini berusaha untuk meredam rasa sakit dari si Rahu. Kemudian Jing Yi menyuruh Rahu untuk beristirahat karena dia terlihat sangat lelah. Jing Yi yang melihat semangat dari Rahu dan dia tidak pantang menyerah. Bahkan setelah mendapat banyak luka di tubuhnya, kini Jing Yi memberi julukan pada Rahu sebagai bocah gila. Dan itu adalah awal mula kenapa Raja Rahu disebut juga sebagai Raja Gila. Jing Yi pun kini melihat Rahu sudah agak tenang dan tidak meronta-ronta akibat sakit yang ia rasakan. Dan tiba-tiba saja Rahu pun kini tertidur. Kita langsung berpindah ke kerajaan Asura. Di sana seorang bocah berjalan melewati kerumunan Asura yang lain. Ternyata bocah itu adalah Shigure. Dia datang untuk menemui seseorang. Dan ternyata Shigure ini datang ke kerajaan dari Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung menyambut kedatangan dari Shigure. Lalu Raja Bandi pun mengatakan, sayang sekali, aku telah mendengar bahwa Departemen Besi Cor adalah suku yang baik. Padahal aku akan melihat ayahmu secara langsung. Tapi sesuatu terjadi pada sukumu dan aku tidak akan membiarkan sukumu sendirian. Siapa yang melakukannya? Tanya Raja Bandi pada Shigure. Lalu Shigure pun mengatakan,
pelakunya adalah Asura dengan taring panjang dan dia hanya melakukannya sendirian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Bandi akan mencari si hantu Asura atau si Tabu itu? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.